Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, di mana pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia atau anak Mimin Mintarsi. Padahal saat prarekonstruksi pertama dan kedua diperlihatkan bahwa Abi Aulia memarkirkan mobil Alphard di garasi rumah Tuti Suartini di Cisuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 lalu ya. Di mana dalam prarekonstruksi tampak Abi memarkirkan mobil Alphard hitam ke arah jalan. Kemudian dimundurkan ke garasi ya. Lalu kondisi mobil dengan ban depan kanan naik ke atas lantai teras ya. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkapkan bahwa Yosep Hidayah yang memarkir mundur mobil Alphard tersebut. Sementara untuk peran Abi Aulia hanya disebutkan saat pertemuan sebelum Tuti Suartini cekcok dengan Yosep Hidayah. Peran Abi Aulia juga tampak saat Yosep akan mengeksekusi Amalia Mustika Ratu dalam kamar ya. Nah, saat itu disebutkan Arigi Reksa Pratama dan Muhammad Ramdhanu memegang tangan Amel. Tersangka AA berdiri melihat, kata Pak Ibrahim Tompo. Abi Aulia juga turut berperan saat Yosep, Arigi dan Danu mengangkat jasad Ibu Tuti. Para tersangka mengangkat ke arah pintu dan diletakkan dekat pintu. Kedua korban dibawa ke atas mobil tersebut, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo. Nah, sebelumnya saudara, Arigi Reksa Pratama pernah menekankan tidak datang ke tempat kejadian perkara ya. Seperti di pembahasan kita sebelumnya, di mana menekankan tidak datang ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kita nggak pernah ngerasa dan ngelakuin, kita nggak pernah ke TKP waktu kejadian, kata Arigi. Sedangkan Abi Aulia berkukuh tidak bisa mengendarai mobil apapun. Lalu, pakai mobil juga nggak bisa, apalagi mengendarai, kata Abi. Kata Abi Aulia, anak bungsu Mimin Mintarsih ya. Nah, penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris Raja Amanullah soal keahlian Yosep mengemudi mobil. Kata Yoris, Yosep memang bisa menghidupkan mesin mobil. Bisa starter, manasin mobil bisa, kata Yoris. Yoris mengaku tak mengetahui Yosep belajar mengemudi di mana. Pernah mundur gitu, katanya. Lanjut Yoris. Pernyataan Kombes Ibrahim Tompo juga selaras dengan kesaksian Danu yang menyebut bahwa Yosep menyalakan mesin mobil Alphard. Yosep nyalain Alphard, Danu lihat, kata pengacara Danu yaitu Pak Ahmad Topan Sudirjo. Sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosep memundurkan mobil seperti yang disebut oleh polisi. Hanya lihat Pak Yosep starter mobil. Nah, lalu saudara-saudara, di mana kita membahas 3 oknum polisi ya yang terlibat dalam kasus Subang, di mana ternyata 3 oknum polisi tersebut terbukti melanggar prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Karenanya mereka pun segera dikenai sanksi disiplin. Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dalam kasus pembunuhan ibu Tuti Suartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, ketiga anggota polisi itu dinilai melanggar kode etik. Pelanggarannya lantaran masuk ke dalam tempat kejadian perkara ya, TKP atau lokasi kejadian tanpa prosedur sehingga menghambat penyelidikan. Sudah jelas sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik, kata Pak Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar pada Rabu tanggal 6 bulan 12 2023 ya. Di mana 3 anggota polisi itu terdiri dari 1 orang berpangkat perwira.
yang bertugas di Polres Subang dan 2 lainnya berpangkat bintara yang bertugas di Polsek. Tak disebut secara terperinci jenis sanksi disiplin yang dikenakan pada ketiga anggota polisi tersebut. Akan dilihat kadar kekeliruan dari anggota tersebut, prosesnya akan tetap berjalan. Jadi, ada yang masuk 1 hari setelah kejadian, ada 5 orang yang masuk TKP. Lanjut Pak Ibrahim Tompo ya. Nah, 3 orang diantaranya itu adalah anggota pada saat masuk ke TKP itu, inilah yang tidak melalui prosedur yang benar. Lanjut Pak Ibrahim Tompo, di mana kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat menyita banyak perhatian masyarakat ya, saudara-saudara. Tak hanya warga Subang ya, kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti Suartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu juga menjadi obrolan nasional dan internasional. Bahkan Mabes Polri sempat turun tangan ikut menangani kasus ini. Iya, saking hebohnya juga saudara, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dikenal dengan istilah kasus Subang, Ibu Tuti dan Amalia atau kasus Subang ya. Iya, baik saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Subang. Terima kasih buat saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah singgah ke channel ini. Terima kasih sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.